Terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat kubro, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus kiamat kubro. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiran yaumatar jufur rojifah tasawuhan apa roti ulu biyauma idin apa wajibah ini sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi harus dimut karena apa? Itu. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Mungkin sama tidak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1400 Hijriah, hampir 16 abad. Ini kemauan ngagitain tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi apa? Kayak kita ini dengan kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun 60. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok ngono apa? Grogi, karena kita yakin itu pasti apa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua itu berbanding dengan umur dunia. Umur dunia ini kalau mau tentang Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Dia tahu dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun 3 miliar gitu. Nah, kalau setuju metode ketiga. Metode ketiga, karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hilbasori haru akrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngerti, cara semut kan mecah nondok, pikirane kok iso mecah ndok ku nak gargregeti 2 wulan lagi sono kok. Jadi nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu nggak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kokoh ini kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam. Nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Itu cara manusia. Jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayangno kiamat untuk nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya bodoh cara semut kon mecah nondok. Itu kira-kira pikirannya tak mulai ke pojok di sing paling lemah, di sing. Cara sampean kites mulai kon diwe ya pecah. Ya bodoh. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon dis kowe rubah. Tapi nganggo bom atom, mbok dakok endi wae kenapa? Hancur. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahkan dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Nah, anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parah cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah sampai pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa
bentone manusa wae seneng analisis pangeran mek teorine manusa. Ya mesti ora sambung dong. Allah iku azali dianalisis sebagai sesuatu sing hadis sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih bahwa manusia itu cara berpikir itu mungkin mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran bukan butuh ruang, bukan butuh waktu. Jadi gue mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut itu mengalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah gini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya menusuk. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh, ketika dulu wong nak nandur gabah nanti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis panas itu, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah itu panennya 6 bulan bisa pelan-pelan. Dalam penemuan ilmiah, sing bisa 3 bulan. Sehingga zaman manusia sidik sering telat berat, sampai wong mangan jagung bekat. Jadi wong pirang-pirang ratau telat apa? Berat. Dari pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah uang agak telat apa? Berat. Masalah tempat gimana? Uang memberi wakai tanah rata tambah sebenarnya demandul. Si manusia lewat modernnya itu bisa memberi rumah tingkat termasuk. Uang modern orang sing jiwa jalan memanggon memaras memanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang masih terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah. Itu ya rawan klop, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi. Mengenai istilah Quran nanya manusia itu, wala walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa saya kira mah mereka mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib lahir mah sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang ada masalah mah, tidak ada masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain semua ahli saraf ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau karena sering telat lah nah, kondisi sarafnya itu kondisi psikologinya itu stabil itu tingkat imunitas tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan tidak pati rawan kena apa? Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat itu begitu macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama yang ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu panen akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak mesti. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur. Kowe nek semua atek ning jero kuburan balungnya wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nah, gitu bunga-bunga wong akeh kancane apa? Kiamat tem dhewe rak mati dhewe. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Uang kena longsore tanah, nak
Nak cara sing dahsyat iku koyo nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni kan ngono. Zaman jajal wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep biasa. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem dia. Cara sing pendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara. Artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kayak kelaparan semua kuning gigi ngenteni busung lapar, orang Irian Jaya, orang Afrika, orang macam-macam. Tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan diberitakan lah ya ngeri. Karena dia benar-benar ngalami apa? Kelaparan. Makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono baat, nunggu swarga apa? Neraka. Kenapa? Yaitu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi. Sekarang pun akhirat. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol subuh. Dan bagi orang yang sangat takwa itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam subuh. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga dia dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga yang tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya subuh. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek subuh. Sing paling seneng ya mbek ridho. Mana akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirat kowe wedi pangeran ngenteni mati. Nggo ning kuburan dhewean. Nggo ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan. Serono dulur ra ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong berbahagia, ono dulur malah tukaran. Ono bojo malah saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ono anak, mana ono anak geger malah mbek anak. Lah mudin ya ilmiah. Apa? Lah mudin juga menangi dhewe ndek ning lakoni rutin. Kan? Apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo, zaman ini malah kadang anak bojo masalah. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, baat itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah jadi biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam subuh. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat. Nah aku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amal ku elek kok sampean piye? Lah apa saiki ketemu pangeran ben giendo, ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha ku jenenge kalah innahum rabbihim yawma idzil mahjubun nyedek hijab uripe napa? Jogeman tekone tekelek, geman urip. Duh koyo apa menawa nang akhirat gak suwang kok ketemu pangeran. Wedi ngono rasa ngenteni sampean. Ya saiki detik ini juga